action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Syarif, perwakilan dari kelompok 2 dengan teman rekan saya. Halo, saya Dewi Fortuna. Kami di sini akan membahas tentang rasionalisasi obat tradisional. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rasionalisasi obat tradisional? Rasionalisasi obat tradisional adalah proses sistematik untuk menguji, mengevaluasi, dan mengintegrasi penggunaan obat tradisional berdasarkan bukti ilmiah, keamanan, dan efektivitasnya. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sari, atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan oleh pengobatan berdasarkan pengalaman. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alam dan memiliki lebih dari 400 etnis dan subetnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Daerah Jawa, Sunda, Manado, Kalimantan, dan berbagai daerah lainnya masih memanfaatkan tanaman sebagai obat tradisional yang merupakan warisan turun-temurun. Menurut hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2010, ditemukan bahwa prevalensi penduduk Indonesia di atas 15 tahun yang pernah mengonsumsi obat tradisional sebanyak 59,12%, tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Obat tradisional banyak digunakan untuk mencegah penyakit dan mengatasi berbagai keluhan penyakit sebagai obat pendamping maupun obat pengganti. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional, tanaman Curcuma longa atau kunyit, yang diketahui memiliki banyak khasiat. Kunyit biasanya digunakan dalam campuran makanan, pewarnaan makanan, kosmetik, dan tentu saja campuran dalam jamu. Kandungan dari kunyit memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Beberapa kandungannya diantaranya mengandung kurkumin, sesmitoksikumin, resin, pati, karbohidrat, protein, selulosa, lemak, vitamin C, antioksidan, zat besi, fosfor, kalsium, dan minyak atsiri. Dari kandungan tersebut memberikan manfaat untuk tubuh, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, dan merawat organ hati. Jamu kunyit dapat diolah dengan berbagai macam pengolahan. Yang pertama, jamu kunyit instan dalam kemasan diperlukan beberapa tahapan pengolahan, yaitu pertama, pengumpulan bahan baku, memilih kunyit segar yang berkualitas, bebas dari kerusakan. Kemudian, yang kedua, pencucian untuk menghilangkan kotoran atau tanah yang menempel pada kunyit. Selanjutnya, pengupasan kulit dan pemotongan atau yang sering kita sebut dengan perajangan. Kunyit yang telah dikupas kulitnya akan dipotong menjadi irisan tipis untuk mempermudah proses pengeringan. Selanjutnya dilakukan tahapan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan oven atau dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dengan memastikan ditutupi kain tipis agar terhindar dari debu. Selanjutnya yaitu tahapan penggilingan. Setelah dilakukan pengeringan pada kunyit, selanjutnya dilakukan penggilingan. Penggilingan kunyit dengan mesin penggiling hingga menjadi kunyit serbuk. Selanjutnya dilakukan pengayakan, tujuannya yaitu untuk mendapatkan tekstur yang konsisten. Dapat ditambahkan dengan bahan penambah seperti gula dan asam jawa. Kemudian keringkan kembali hingga kadar air benar-benar menyusut untuk mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri. Dan selanjutnya timbang dan masukkan dalam kemasan dan beri label. Dan yang kedua dapat dibuat secara langsung dari kunyit mentah, yaitu pertama, kupas kulit kunyit, kemudian cuci dengan bersih, siapkan air mendidih atau air panas. Kemudian masukkan kunyit ke dalam air mendidih dan tambahkan beberapa bahan tambahan seperti jeruk nipis atau lemon dan madu. Kemudian diamkan beberapa menit hingga air berubah menjadi kuning. Lalu saring dan minum airnya. Baik, itulah paparan beberapa materi seputar tentang rasionalisasi obat tradisional, khususnya jamu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.